menjelaskan tentang perkembangan ejaan dan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan dalam bahasa Indonesia menurut KBBI dari ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Sejauh ini telah ada 6 kali pengubahan pedoman ejaan dalam bahasa Indonesia. 1. Ejaan Opusen. Ejaan ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Bahasa Indonesia waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Bisa ditebak dari namanya, ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles van Ophusen dan dibantu oleh Engku Nawawi gelar Sultan Mamur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Sebelum ejaan van Ophusen disusun, para penulis pada umumnya mempunyai aturan sendiri-sendiri dalam menuliskan konsonan, vokal, kata, kalimat, dan tanda baca. Oleh karena itu, sistem ejaan yang digunakan pada waktu itu sangat beragam. Terbitnya ejaan van Ophusen sedikit banyak mengurangi kekacauan ejaan yang terjadi pada masa itu. Beberapa hal yang menyangkut menonjol dalam ejaan van Ophusen antara lain: huruf Y ditulis J, huruf U ditulis OE, huruf J ditulis DJ, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua adalah ejaan Swansea. Ejaan ini menggantikan ejaan van Ophusen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264. Disebut ejaan Swansea karena penyusunnya adalah Mr. Raden Swansea yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ejaan ini juga dikenal sebagai ejaan Republik. Pembaruan dari ejaan Swansea terletak dalam penggunaan diftong atau gabungan dua kata huruf vokal OE yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanda apostrof. Nah, tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Contohnya pada kata Jumat dan maaf. Selanjutnya yang ketiga adalah ejaan pembaharuan pada tahun 1957. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954, Profesor M. Yamin menyarankan agar ejaan Swansea disempurnakan. Pembaruan yang disarankan panitia yang diketuai Priyono dan Eka Topio antara lain membuat standar satu fonem satu huruf dan diftong AI, AU, dan OI menjadi AY, AW, dan OY. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Tapi, ejaan ini tidak jadi diresmikan dalam undang-undang. Yang keempat adalah ejaan Melayu Indonesia atau Melindo. Melindo ialah akronim dari Melayu Indonesia, merupakan ejaan yang disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia Selamat Mulyana dan pihak Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail yang tergabung dalam Panitia Kerjasama Bahasa Melayu Bahasa Indonesia. Pada 1959 berhasil meneruskan ejaannya. Awalnya ejaan Melindo dimaksudkan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan di kedua negara tersebut. Namun karena pada masa itu terjadi ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia, ejaan itu pun akhirnya gagal diresmikan. Sebagai akibatnya, pemberlakuan ejaan itu tidak pernah diumumkan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. Selanjutnya adalah ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK pada tahun 1966. Ejaan baru atau ejaan LBK merupakan lanjutan dari rintisan panitia ejaan Melindo. Pelaksananya pun terdiri dari panitia ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Juga dari panitia ejaan Bahasa Melalui yang berhasil merumuskan ejaan yang disebut ejaan baru. Namun, lebih dikenal dengan ejaan LBK. Konsep ejaan ini disusun berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain pertimbangan teknis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar setiap fonem dilambangkan dengan satu huruf. Pertimbangan praktis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar pelambangan secara teknis itu disesuaikan dengan keperluan praktis seperti keadaan percetakan dan mesin tulis. 3. Pertimbangan ilmiah, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar pelambangan itu mencerminkan studi dan yang mendalam mengenai kenyataan bahasa dan masyarakat pemakainya. Perubahan apakah yang terdapat dalam ejaan baru? Yaitu DJ berubah menjadi J saja, TJ berubah menjadi C, J berubah menjadi Y, dan CH berubah menjadi KH. Yang terakhir adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan atau EYD diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972. Merupakan lanjutan dari ejaan baru atau ejaan LBK. Pedoman ejaan bahasa Indonesia disebut pedoman umum karena pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Namun ada hal-hal lain yang bersifat khusus, yaitu yang belum diatur dalam pedoman itu yang disesuaikan dengan bertitik tolak pada pedoman umum itu.
Ejaan yang disempurnakan merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan yang disusun sebelumnya, terutama ejaan publik yang dipadukan pula dengan konsep ejaan pembaharuan, ejaan pelindung, dan ejaan baru. Dan sekarang penulisan ejaan dan tanda baca. 1. Konsep ejaan. Ejaan adalah keseluruhan, pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Pengertian senada dengan KBBI 2005-205. Ejaan adalah kaedah-kaedah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Berdasarkan konsepsi ejaan tersebut, cakupan bahasa ejaan membicarakan 1. Pemakaian huruf vokal dan konsonan, 2. Penggunaan huruf kapital dan kursif, 3. Penulisan kosakata dan bentukan kata, 4. Penulisan unsur sarapan aplikasi dan kosakata asing, dan penempatan dan pemakaian tanda baca. Kelima aspek ejaan tersebut ditata dalam kaidah ejaan yang disebut ejaan yang disempurnakan atau yang biasa kita tahu EYT sejak 1972. Yang kedua, kaidah penempatan. Ejaan dalam penulisan. Dalam buku pedoman ejaan yang disempurnakan, penulisan ejaan dan tanda baca diatur dalam kaidahnya masing-masing. Penulisan ejaan yang diatur tersebut ini diantaranya 1. Pemakaian abjad, huruf vokal, huruf konsonan persukuan, yaitu pemisahan suku kata, penulisan huruf besar, penulisan huruf miring, penulisan kata dasar, kata ulang, kata perimbuhan, gabungan kata, penulisan angka dan lambang, penempatan tanda baca atau punktuasi, di antaranya tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda titik-titik atau elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung biasa, tanda hubung, tanda pisah, tanda petik tunggal, tanda petik ganda, tanda kurung siku, tanda ulang angka 2, tanda apostrof, tanda baca di atas, diaplikasikan dalam teks sesuai dengan kaidah yang berlaku sesuai resmi. Kaidah ejaan itu akan dilampirkan dari buku pedoman EYT. Dan yang terakhir adalah penempatan ejaan dan tanda baca. Dalam buku pedoman ejaan yang disempurnakan, yang biasa disingkat dengan pedoman EYT, penulisan ejaan dan tanda baca diatur dalam kaidahnya sebagai berikut. 1. Pemakaian abjad berupa huruf vokal, huruf konsonan. 2. Persukuan, yaitu pemisahan suku kata. 3. Penulisan huruf besar atau kapital. 4. Penulisan huruf miring atau digarisbawahi yang disebut dengan kursif. 5. Penulisan kata dasar, kata ulang, kata perimbuhan dan gabungan kata. 6. Penulisan angka dan lambang bilangan serta penempatan tanda baca atau punktuasi, di antaranya tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda titik-titik atau elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung biasa, tanda kurung siku, tanda hubung, tanda pisah, tanda petik tunggal, tanda petik ganda, tanda garis miring, tanda ulang angka 2, dan tanda kosor meningkat. Ke-16, penempatan tanda baca tersebut dideskripsikan sebagai berikut dari buku pedoman EYT Pusat Bahasa 2019 cetakan ke-30 halaman 15 hingga ke-39. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.